Saya akan menjelaskan mengenai sifat periode unsur. Pengelompokan unsur-unsur dalam sistem periode modern menghasilkan golongan yang memuat unsur-unsur dengan sifat yang mirip dan periode, di mana terjadi pengulangan sifat secara berkala atau periodik. Jadi, sifat periode adalah sifat-sifat unsur yang berhubungan dengan letak unsur dalam tabel periodik. Sifat periodik unsur dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu sifat atomik. Sifat atomik yakni sifat yang berhubungan langsung dengan struktur atomnya. Sifat ini mencakup jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, elektron negatifan, bilangan oksidasi. Yang kedua yaitu sifat fisis. Sifat fisis yakni sifat yang tidak hanya ditentukan oleh struktur atomnya, tetapi juga bagaimana atom-atom unsur saling terikat. Sifat ini mencakup kerapatan, titik leleh dan perubahan kalor leleh, titik didih dan perubahan kalor penguapan, daya hantar listrik dan panas. Yang ketiga itu sifat kimia atau reaktivitas. Sifat periodik yang akan dibahas kali ini adalah sifat atomik meliputi jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, serta titik leleh dan titik didih. Dan yang terakhir yaitu sifat logam dan non-logam. Yang pertama yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit terluar. Dalam satu golongan, jika jumlah kulit atom semakin banyak, maka jari-jari atom semakin besar. Dalam satu periode, jika nomor atom semakin besar, maka jumlah proton semakin besar. Karena jumlah proton bertambah, maka gaya tarik proton terhadap inti elektron pada kulit terluar semakin kuat, sehingga jarak inti dengan elektron semakin dekat. Karena jarak inti semakin dekat dengan elektron, maka jari-jari atom semakin kecil. Saya akan menjelaskan mengenai energi ionisasi. Energi ionisasi adalah besarnya energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron dari suatu atom netral dalam wujud gas sehingga terbentuk ion berwujud gas dengan muatan +1. Dalam suatu periode, jika jumlah proton semakin bertambah dan jari-jari atom berkurang, maka daya tarik inti dengan elektron keluar semakin kuat. Hal ini menyebabkan atom tersebut sulit melepas elektron, sehingga energi ionisasi yang diperlukan semakin besar. Dalam suatu golongan, semakin banyak jumlah elektron di kulit lebih dalam, maka elektron di kulit lebih dalam akan mengurangi gaya tarik-menarik inti dengan elektron terluar. Hal ini menyebabkan energi ionisasi semakin kecil. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang menyertai penambahan satu elektron pada atom netral dalam wujud gas membentuk ion bermuatan negatif 1. Dalam suatu periode, jika proton bertambah dan jari-jari atom berkurang, maka afinitas elektron cenderung bertambah. Dalam suatu golongan, meski muatan inti bertambah positif, namun jumlah elektron di kulit dalam semakin banyak, sehingga afinitas elektron cenderung berkurang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keelektronegatifan. Definisinya adalah kemampuan menarik elektron dalam suatu ikatan dalam satu periode. Kita ambil contoh.
sulfur dengan nomor atom 16 dan dengan konfigurasinya 2 elektron pada kulit pertama, 8 elektron pada kulit kedua, dan 6 elektron pada kulit ketiga dengan 16 proton pada inti. Sedangkan klor dengan nomor atom 17 dengan konfigurasi elektronnya 2 elektron pada kulit pertama, 8 elektron pada kulit kedua, dan 7 elektron pada kulit ketiga. Sesuai dengan definisinya, untuk lebih mudahnya, caranya dengan memisahkan elektron terhadap 2 atom tersebut. Ketika mendekat, maka elektron tersebut dua-duanya akan masuk pada kulit ketiga, karena baik sulfur maupun klor, kulit terluarnya ada pada kulit ketiga. Nah, yang berpengaruh adalah tarikan dari inti dari klor adalah 17, sedangkan sulfur hanya 16, sehingga tarikan inti dari klor itu lebih kuat. Artinya, elektron yang mendekat ke klor itu lebih besar dibandingkan sulfur. Kata lainnya adalah, keelektronegatifan dari klor itu lebih besar dari sulfur, begitu juga sebaliknya. Kemudian, dari kiri ke kanan, keelektronegatifan itu akan bertambah. Dalam satu golongan, kita ambil contoh, fluor dan klor. Dengan fluor nomor atomnya 9 dengan konfigurasi elektronnya 2 elektron pada kulit pertama, 7 elektron pada kulit kedua. Jadi elektron valensinya itu ada pada kulit kedua. Dengan konfigurasi elektron dari klor 2 elektron pada kulit pertama, 8 elektron pada kulit kedua, dan 7 elektron pada kulit ketiga. Jadi elektron valensinya ada pada kulit ketiga. Nah, sekarang kita dekatkan elektron. Kalau ke fluor berarti masuknya ke kulit kedua, sedangkan kalau ke klor berarti masuknya ke kulit ketiga. Elektron yang mendekat pada klor itu kan masuknya ke kulit ketiga, di mana kulit ketiga itu lebih jauh dari inti dibandingkan kalau masuk ke fluor. Akibatnya, lebih jauh dari inti, maka tarikan dari inti lebih lemah dibandingkan fluor. Jadi, elektron yang mendekat ke fluor kurang kuat ditariknya dari inti, sehingga keelektronegatifan dari fluor itu lebih besar dari klor. Karena kemampuan menarik elektron dari klor itu lebih kecil dibandingkan dengan fluor. Sehingga dari atas ke bawah, keelektronegatifan itu cenderung berkurang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai titik leleh dan titik didih. Baik, berdasarkan titik leleh dan titik didih dapat disimpulkan sebagai berikut. Dalam satu periode, titik cair dan titik didih naik dari kiri ke kanan sampai golongan 4A, kemudian turun drastis. Titik cair dan titik didih terendah dimiliki oleh unsur golongan 8A. Dalam satu golongan, ternyata ada 2 jenis kecenderungan. Unsur-unsur golongan 1A sampai 4A. Titik cair dan titik didih makin rendah dari atas ke bawah. Unsur-unsur golongan 5A sampai 8A, titik cair dan titik didihnya makin tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sifat logam dan non-logam. Sifat logam, non-logam. Secara kimia, sifat logam dikaitkan dengan keelektronegatifan, yaitu kecenderungan melepas elektron membentuk ion positif. Jadi, sifat logam tergantung pada energi ionisasi. Ditinjau dari konfigurasi elektron, unsur-unsur logam cenderung melepaskan elektron atau memiliki energi ionisasi yang kecil, sedangkan unsur-unsur bukan logam cenderung menangkap elektron atau memiliki keelektronegatifan yang besar. Sesuai dengan kecenderungan energi ionisasi dan keelektronegatifan, maka sifat logam non-logam dalam periodik unsur adalah 1. Dari kiri ke kanan dalam satu periode, sifat logam berkurang sedangkan sifat non-logam bertambah. 2. Dari atas ke bawah dalam satu golongan, sifat logam bertambah sedangkan sifat non-logam berkurang. Selain itu, sifat logam juga berhubungan dengan kereaktifan suatu unsur. Reaktif artinya mudah bereaksi. Unsur-unsur logam. 1. Pada sistem periodik
Unsur makin ke bawah semakin reaktif atau makin mudah bereaksi, karena semakin mudah melepaskan elektron. Dua sebaliknya, unsur-unsur bukan logam pada sistem periodik makin ke bawah makin kurang reaktif atau makin sukar bereaksi, karena semakin sukar menangkap dengan elektron. Jadi, unsur logam yang paling reaktif adalah golongan 1A atau logam alkali, dan unsur non-logam yang paling reaktif adalah golongan 7A atau halogen. Jadi, unsur-unsur logam terletak pada bagian kiri bawah sistem periodik unsur, sedangkan unsur-unsur non-logam terletak pada bagian kanan atas. Batas logam dan non-logam pada sistem periodik sering digambarkan dengan tangga diagonal bergaris tebal, sehingga unsur-unsur di sekitar daerah perbatasan antara logam dan non-logam itu mempunyai sifat logam sekaligus sifat non-logam. Unsur-unsur itu disebut unsur metaloid, contohnya adalah boron dan silikon. Selanjutnya saya akan menjelaskan massa atom relatif. Massa atom relatif. Dari suatu unsur didefinisikan sebagai perbandingan massa atom unsur tersebut relatif terhadap massa atom unsur lainnya. Konsep massa atom relatif diperkenalkan oleh Dalton menyusul perumusan hukum perbandingan tetap oleh Proust. Hal ini dikarenakan pada saat itu massa atom terlalu kecil untuk diukur. Awalnya, massa atom relatif suatu unsur dinyatakan sebagai perbandingan massa atom unsur tersebut relatif terhadap massa atom terkecil, yakni atom H atau hidrogen. Namun, penemuan spektrometer massa di awal abad ke-20 membawa perubahan pada definisi massa atom relatif tersebut. Hal ini dikarenakan para ahli berhasil mengukur massa atom sebenarnya dari unsur-unsur. Massa atom rata-rata dari kelimpahan isotop. Selanjutnya, dari contoh tabel tersebut, terlihat bahwa massa atom dalam satuan gram terlalu kecil. Tidak ada satupun neraca yang mampu menimbangnya. Jadi, para ahli sepakat untuk menggunakan satuan massa atom atau SMA. Nilai 1 SMA sama dengan 1/12 massa satu atom C-12. Satu per 12 massa atom C-12 sama dengan satuan massa atom 1/12 kali 1,99 dikali 10 pangkat min 23 gram sama dengan 1 SMA. 1,66 dikali 10 pangkat min 24 gram sama dengan 1 SMA. Rumusnya, atom relatif unsur X sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X per 1/12 massa satu atom C-12.